I still have hope. You are my hope. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semua. Pagi. Pagi. Aku satu tempat sama Karim, tapi nih laptopnya lagi update. Oke, no worries, no worries. Alright, thank you, Kansa, for letting me know. Oh, ada apa dari Korim tadi yang bilang? Oke, Putri ya. Oke, halo Bima, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, sehat juga Pak. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya menuju PTN? Aduh, kemarin dapatnya, aduh, dapat angpau. Belum ya? Atau misalnya masih ada yang lagi harus dikejar? UTBK SNBT sih Pak. Oke, pastinya ya. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak. Oke, welcome Kansa, Cahdan, Karim, Putri, sama Kang Gingin. Tadi ada beberapa yang udah masuk sih. Oke, teman-teman, selamat datang di acara Fans Millennial Digital Academy Batch April 2023. Dan ini sebetulnya ada old members juga di sini, ada yang baru. Ya, kalau Bima ini termasuk yang udah duluan ya, Bim ya. Udah ngikutin dari 2002, 2021 bahkan ya, atau 2022 awal ya. Iya Oke, Pak. jadi saya undang memang semua, tapi kebanyakan sini yang baru ya. Kebanyakan yang baru. Nah, jadi karena ini baru ya untuk kebanyakan orang. Jadi saya perlu sampaikan dulu introduction ya, perkenalan tentang apa itu fans millennials. Baru nanti saya masuk ke arah course overview gitu. Jadi kalian akan tahu di 4 kali atau 5 kali pertemuan itu ngapain aja ya. Jadi ini memang didesain, welcome ya Fauzan. Nah ini memang didesain untuk mm, mereka yang ingin mengenal basic content creation ya, atau em, bikin konten dasar. Jadi itu lebih ke eh, permukaannya aja gitu. Tapi tentu karena beberapa dari teman-teman di sini ada di komunitas yang memang eh, ada kumpul rutinnya gitu ya, seperti di DHS Creative Digital misalkan ada kumpul rutinnya terus menerus gitu. Nah, itu semua terdevelop gitu. Jadi terkadang di lapangan itu biasanya itu akan menajamkan pengetahuan kita. Jadi sharpen our knowledge itu based on our experience. That's why sebetulnya untuk kelanjutan itu lebih banyak ke mentoring aja gitu. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ini termasuk yang internship yang baru gitu kan, itu dikasih dulu materi dasarnya di 4 atau sampai 5 kali pertemuan gitu. Habis itu kita case by case gitu sambil mempraktekkan. Nah, yang hadir di pagi hari ini sebetulnya ada dari unsur siswa juga gitu. Kalau Bima kan udah lama ya dari SMA Cibinong ya Bim ya. Iya SMA, Pak, sama SMA tiga Cibinong. Cibinong. Nah ini ada teman-teman juga dari SMA Negeri 1 Sukaraja, alma mater saya ya di Sukabumi ya, yang memang mereka tergabung di IKA Digital Millennials yang kemarin dapat reward ya di acara kontes kami antara fans millennials dan ya, ikatan alumni. Nah mereka ini adalah yang dapat reward dan dapat sebanyak 4 kali pertemuan ya. Eh,
Nah, tapi tentu kami berharap juga silaturahminya tidak terputus sampai di situ gitu. Jadi kita bisa bikin komunitas di apa namanya di IKA Digital Millennials ini melalui misalkan ada kumpul rutin, ada silaturahmi di offline gitu kan, kayak gitu. Welcome Put. Nah, kemudian ada juga di sini dari DHS Creative Digital ya. DHS Creative Digital hadir juga di sini. Ada tadi ada Putri, ada Korim, terus ada Fauzan ya. Bima sendiri, kalau Bima masuk DHS iya, Fans Millennials intinya juga iya. Nah, jadi mereka juga nih kebanyakan yang interns di DHS ya dari Presiden University. Nah, mungkin Bro Bima dengan yang baru-baru ini mungkin agak not really familiar ya, Bim. Karena Ya, dengan yang lama-lama udah familiar, karena mereka udah kelar periode internshipnya, terus mereka eh, ada tambahan yang baru gitu. Tapi yang lama tetap kita jalin komunikasi. ya, Pak. Nah, ini ada Putri gitu kan, ada Korim, ada Fauzan. Fauzan nih yang baru banget nih. Jadi welcome Fauzan. Kemudian ada dari Ika Digital Millennial, sisanya ada Kang Ginggit juga nih aktivis practitioner lah ya di bidang ini apa namanya syariah ya, wealth purification practitioner. Jadi lebih ke bagaimana bagian dari financial planning tapi syariah gitu kan. Bagaimana untuk mensucikan harta. Jadi beliau ini adalah praktisi juga di bidang financial planning dan tergabung di Zillennials Corner ya, di FPRB Digital Creative juga ya. So, welcome all dan semoga kalian di sini bisa berjejaring juga dengan teman-teman yang lain karena di sini dari berbagai daerah ya di Indonesia. Dan semoga kalian bisa happy ke depannya, bisa berjejaring, bisa menambah ilmu, dan tentunya juga saya juga ingin belajar dari kalian semua gitu kan, karena kalian di sini hadir dari background yang berbeda-beda gitu ya. Contoh aja deh, misalkan Putri dari International Relation, ya betul ya Put ya, yang sebelumnya juga punya punya pengalaman di bidang digital marketing sama e-sport. Betul, Pak. Nah, aku pengen belajar juga dari dia dan dari teman-teman yang lain gitu ya, yang punya background masing-masing. So, di sini kita juga nggak hanya satu arah, maksudnya nggak hanya dari saya ke kalian, tapi please kalian juga kalau punya pengalaman gitu kan, share lah ke kita. Tapi tentu nanti kita bikin sesi khusus yang mana mungkin nanti di sesi-sesi akhir lah gitu. Kalau di weekly meeting kita di komunitas yang berkolaborasi, kita selalu ada yang namanya sharing session gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin kita lebih general dulu karena ada dari berbagai komunitas yang hadir di sini. Oke, pertama saya akan masuk dulu ke perkenalan tentang apa itu Fans Millennials. Jadi, siapa sih penyelenggara acara ini gitu. Dan apa hubungannya dengan Fans Millennial Digital Academy dan apa sih goals-nya. Nah, itu yang ingin saya terangkan dulu di awal di pertemuan perdana ini. So, saya akan tunjukin kalau teman-teman lihat di Instagram ini memang masih bisa dibilang eh, apa namanya tergolong baru lah. Kita itu terbentuk di 2021 akhiran lah gitu. Memang lahir karena ada suatu keinginan dari sekumpulan orang untuk sharing ya. Jadi sekumpulan orang di siapa sih? Maksudnya di organisasi apa? Ya di bidang saya gitu. Di financial service. Ya mereka ingin sharing, kemudian ya kami wadahi dengan adanya fans milenial ini. Jadi awal-awal itu kita adanya Instagram Live ya. Nah, itu kenapa disebut fans milenial? Karena Instagram Live saat itu ada diadain di Jumat malam. Jadi Friday night sharing gitu. Ya udah kita singkat aja gitu. Jadi fans milenial, jadi Friday night sharing with millennials kayak gitu. Nah, itu kenapa muncul nama fans milenial karena dimulai dari adanya keinginan beberapa orang gitu ya di bawah tim saya untuk sharing hal-hal yang positif ke teman-teman secara online di Instagram. Nah, makanya kita hadir fans milenial. Kemudian kami punya semangat yang namanya sharing ya, connecting sama collaborating. Itu kenapa sekarang teman-teman hadir dari berbagai komunitas itu karena memang buah dari ada yang namanya connecting ya. Kita harus nyambung dulu
ya nyambung dulu, habis itu collaborate. Collaborate-nya kita saling tukar informasi seperti saat ini, dan tentunya kami juga ingin ada sesuatu yang lebih besar lagi. Itu kenapa di sini saya tuliskan ya enabler. Ya, enabler ini lebih ke arah suatu penggerak ya, sesuatu penggerak dan juga pe, apa namanya, semacam untuk melancarkan apa yang menjadi misi dari masing-masing organisasi ya atau individu. Itu bisa juga jadi enabler of digital millennials. Jadi kalian ini kan generasi Z dan juga generasi millennials tentu punya yang namanya suatu misi pribadi gitu kan, atau misi juga organisasi. Nah, kita ingin Fans Millennial ini menjadi platform untuk kalian grow dan juga mengaplikasikan serta juga mendapatkan ya. Jadi take and give-nya juga harus clear dari masing-masing individu. Kemudian networking for change. Jadi setelah itu ada perubahan yang ingin diraih. Perubahan apa sih? Ya perubahan dari diri kalian masing-masing dulu ke arah yang lebih baik gitu kan. Kemudian nanti di organisasi juga punya misi. Ada nggak pencapaian misi itu? Jadi ada change, ada perubahan. So, kalian bisa mengenal lebih lanjut sebenarnya di link ini ya, di bio link. Nah, kalian bisa lihat ada Fansimilia Introduction, Fansimilia Digital Academy, sama Fansimilia Collaboration Scheme. Nah, kalau kita lihat di Fansimilia Introduction, sedikit aja gitu ya, kalian nanti bisa lihat ininya apa namanya detailnya. Oke, teman-teman, sebetulnya ini ada sedikit history ya, tadi udah disampaikan juga, ada mulai dari early November 2021 history kita hadir gitu kan. Kemudian values-nya apa? Diversity, inclusion, tagline-nya sharing, collaborating. Jadi kita welcome banget teman-teman generasi muda dari berbagai daerah, dari berbagai suku, agama, ras gitu. Karena kita punya values sebetulnya diversity and inclusion. Value ini yang sebetulnya sekarang selalu dipromosikan oleh International Development Project ya di Indonesia dan juga di berbagai negara, saya pikir, karena ini berkaitan dengan UN ya, UN Mission juga ya, Sustainable Goal dan sebagainya. Jadi kami ingin juga membawa value ini di organisasi Fans Millennial, sehingga kami akan memfasilitasi teman-teman di berbagai background. Itu kenapa Fans Millennial itu akan semakin apa ya namanya, senang kalau teman-teman dari berbagai daerah itu hadir, ada perwakilan gitu, dan memang terbukti ya, dari mulai dari timurnya ada teman kita dari Papua, dari Maluku, kemudian dari sebelah baratnya ada dari Sumatera Utara, Medan. Nah, ini ada keterwakilan dari berbagai daerah juga, itu membuat Fans Millennial lebih grow lagi gitu. Ya, to build and productive network and give added values to others. Nah, ini semangat ini sebetulnya memberi manfaat ke orang lain kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi sebaik-baiknya orang juga kita kan yang memberi manfaat. Sehingga fans milenial ini juga ingin memberikan manfaat. Manfaat di bidang apa sih gitu? Itu kan pertanyaannya. Karena kita udah eh, fokus ya di bidang digital. Jadi ya kita memberikan manfaat melalui bidang digital itu. Salah satunya digital branding ya, kayak gitu. Kemudian ini beberapa flashback ya ke belakang, ada film 9 Instagram Live, kita juga waktu itu ngobrolin tentang edutech, ngobrol seputar teknologi pendidikan dengan guru dan dosen gitu. Kemudian ada financial planningnya juga ya. Ini lebih ke sharing tentang perencanaan keuangan. Kemudian juga kita kerjasama dengan salah satu praktisioner di bidang ergonomik ya. Jadi salah satu bidang yang memang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan welfare atau kesejahteraan suatu individu dari sisi em, ergonomi. Ya, ergonomi ini ilmu khusus yang berkaitan dengan penyesuaian suatu sistem atau fasilitas terhadap fungsi tubuh kita atau kebiasaan tubuh kita sehingga ergonomis gitu. Contohnya misalkan kalau kita eh, pilih suatu kursi gitu kan untuk belajar, kursi yang seperti apa yang cocok gitu kan, supaya badan kita tidak terlalu terbebani kalau kita duduk terlalu lama gitu. Jadi itu salah satu ilmu yang juga disharingkan oleh teman saya ya, Kak Surya, yang mana dia juga sebagai guest lecturer di salah satu universitas di Jakarta dan juga sebagai eh,
apa ya namanya staff ya di salah satu company yang besar juga. So mereka sharing ya dengan fans millennials dan kami fasilitasi itu. Kemudian juga ada beberapa ya yang internasionalnya pernah ya 2 kali sebetulnya yang Instagram Live internasional. Yang pertama dengan salah satu students di Australia, kemudian juga dengan alumni dari Afrika, dari South Africa. Jadi kita bikin Instagram Live juga tentang topik-topik yang berkaitan banget dengan bidangnya si tamu ya, kayak gitu atau si speaker. Nah ini kita udah lakuin nih teman-teman. Dan ini awal-awal kita ya mulai pembentukan. Kemudian, nah kami juga berkolaborasi dengan DHS ya. Di sini ada beberapa teman-teman dari DHS Creative Digital, Fans Millennials bekerja sama dengan DHS akhirnya membuahkan yang namanya suatu program disebut DHS Creative Digital. Kemudian Fans Millennial Show juga di Speaking Practice Group. Di sini ada nanti Bro Bima juga ada hadir yang di berikutnya ya. Nah ini yang pertama-tama ya, yang pertama ini mereka juga sharing gitu kan, diversity is us. Mereka udah sharing tentang background masing-masing in English ya. Tapi ini di luar dari apa ya namanya rutin meeting. Jadi kami undang teman-teman yang sudah waktu itu yang interns juga ada ya. Dan kalau yang ini sih yang sebenarnya old members banget ya, yang udah di batch-batch awal banget ya. Mereka ini kebanyakan di financial service backgroundnya. Nah mereka sharing tentang backgroundnya masing-masing dan juga apa yang bisa mereka berikan. Kemudian, nah ini ke depannya teman-teman bisa running Fans Millennial Practitioner or Fans Millennial Enthusiast at the end of this program, tapi tentunya uh, untuk yang mendapatkan apa namanya program Fans Millennial Digital Academy ini mungkin lebih ke short term-nya dulu gitu ya, 4 kali pertemuan aja dulu gitu. Oke, nah itu untuk Fans Millennial Introduction. Saya juga sedikit ingin memberikan apa itu yang namanya Fans Millennial Digital Academy. Tapi sebelum ke Fans Millennial Digital Academy, saya ingin tunjukin dulu apa itu Fans Millennial Collaboration Scheme-nya. Jadi supaya ada kalian tahu. Nah, memang pertemuan perdana ini lebih ke course overview ya, jadi lebih ke perkenalan dan perkenalan, sehingga teman-teman tahu dulu basicnya. Nah, Fans Millennial Collaboration Scheme di Creative Digital ini fokus ke develop your strong brand image. Brand image ini bisa kalian, individu, atau juga organisasi. Jadi memang untuk menumbuhkan itu. Jadi misi dari Fans Millennial Creative Digital, di mana ini bentuknya banyak, ada DHS Creative Digital, IKA Digital Millennials, HITP Creative Digital, dan lain-lain. Itu memang muncul dari adanya suatu misi, yaitu develop your strong brand image. Kayak gitu. Kemudian, nah ini tadi udah ya, berkenalan dengan Fans Millennial. Kemudian, oke ya, perkenalan diri dulu mungkin saya. Harusnya dari awal ya, tapi teman-teman mungkin beberapa yang sudah saya sampaikan juga ini. Jadi memang saya punya keinginan besar untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat gitu ya di bidang digital marketing sama juga di financial planning dan juga saat ini berkembang di digital business juga. Jadi saya ingin mengaplikasikan expertise itu semua melalui platform Fans Millennial. Kalau melihat background saya sih sebetulnya saya bukan ada di bidang digital marketing sebelumnya. Kalau dari pendidikan formal saya di Animal Science sebelumnya di IPB, kemudian saya juga master degree di University of Queensland-nya itu background pendidikan saya. Tapi professional certification-nya gitu ya, di sini belum masuk yang baru ya dari Genius Space. Nah ini ada Associate Wealth Planner, sama Syariah Financial Advisor, sama Digital Marketing Practitioner. Jadi certification itu sudah didapat dan ingin saya bagikan lagi ke teman-teman melalui Fans Millennial. Nah, bagaimana berkolaborasi? Singkat cerita seperti ini ya. Fans Millennial di sini, partnernya di sini, partner organization. Kemudian berkolaborasi muncullah yang namanya Fans Millennial Digital Academy. Maksudnya Creative Digital Club yang memang nanti ditumbuhkan ya atau dikembangkan melalui sebuah program yang namanya Fans Millennial Digital Academy ya, seperti untuk mensupport partner organization-nya. Jadi selalu ada klub yang dibentuk ya. Jadi setelah berpartner itu ada klub yang dibentuk. Namanya sekarang sih nggak jauh-jauh dari yang namanya Creative Digital atau Digital Millennials
itu anak-anaknya dari fans milenial. Sehingga muncullah collaboration program yang nantinya punya misi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kurang lebih collaboration scheme dari fans milenial seperti itu. Ya, ini beberapa contoh ya yang sudah berjalan, beberapa partners yang saat ini berkembang juga terus-menerus gitu. Ini semua ada di sini. Oke, ini program yang sebetulnya sudah dipropose ya ke beberapa organisasi, developer through Millennial Digital Academy, fokusnya knowledge and skill development. Yang kedua, create and optimize social media platform. Ya, kemudian type-nya bisa real, carousel, IG live. Kalau di DHS Creative Digital kayaknya ini IG live belum ya. Mungkin kita akan juga mengarah ke sana. Bagaimana membuat Instagram Live ini lebih terstruktur dan juga punya key message yang clear sehingga kita bisa menjalankannya secara konsisten gitu. Ya, mutual benefitnya apa sih? Ya, grow together in branding improvement sama possible future collaboration. Seperti itu. Jadi, untuk organisasi sih kurang lebih seperti itu. Tapi untuk individu apa sih yang hadir di sini? Kalian juga punya yang namanya pengembangan portofolio di digital branding. Jadi, ada sesuatu yang bisa menambah rasa percaya diri kalian setelah mengikuti program ini, yaitu kalian punya yang namanya support system, artinya komunitas yang mensupport kalian dan juga knowledge sendiri yang didapetin dari pelatihannya. Sehingga dua hal itu yang ingin sebetulnya kami harapkan. Yang pertama, merasa percaya diri, ada support system, ada komunitas yang mendukung kalian untuk bertumbuh. Dan yang kedua itu adalah kalian sendiri punya knowledge dan skill yang diasah di sini. Oke, kemudian kalau ini lebih ke collaboration agreement-nya ya dengan organisasi. Kemudian, nah sekarang saya masuk ke Fans Millennial Digital Academy-nya, teman-teman. Nah, ini yang intinya. Oke, yang intinya di sini one month mentorship ya, for you better entrepreneur, career, and business. Jadi, em, ini yang menjadi apa namanya program utama. Ya, di pertemuan ini kita sebenarnya sedang ada di Fans Millennial Digital Academy. Jadi sudah kalian tahu apa itu fans milenial, bagaimana fans milenial berkolaborasi dengan organisasi lain. Nah, sekarang kalian sedang ada dalam suatu program yang memang menjadi inti ya dari kolaborasi itu, yaitu Fans Millennial Digital Academy. Nah, seperti apa Fans Millennial Digital Academy? Kita lihat. Oke, kita sebetulnya ingin ya. Jadi salah satu purpose atau objektif dari Fans Millennial Digital Academy ini adalah memberikan sebuah experience ya, learning experience ke semua peserta yang memang terdaftar untuk mendapatkan yang namanya fundamental knowledge atau ilmu pengetahuan dasar tentang apa gitu kan, tentang yang berhubungan dengan current and future career in business ya. Jadi ketika kita ngomongin digital ya, berarti itulah yang kami ingin berikan dulu gitu ya. Jadi suatu skill dan knowledge di bidang digital marketing, digital branding, itulah yang akan kami berikan dulu gitu. Dan tentunya ini adalah untuk mensupport your current and future career in business. Nah, pertanyaannya, lalu setelah itu apa sih gitu kan Kak Acep? Ya, kami sebetulnya ingin juga bisa memberikan yang namanya supporting system ke kalian. Jadi kalau kalian istilahnya saat ini sudah menguasai ini semua melalui pelatihan, apa langkah selanjutnya? Sebagaimana misi dari Fans Millennial ini adalah networking for change. Jadi kalian bukan harus ya, kalian bisa memanfaatkan komunitas yang sudah terbentuk ini untuk menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling sharing pengalaman dari yang lain dan juga mengkonsultasikan apa yang kalian sedang lakuin. Ya, kalau memang kalian bersedia. Misalkan ada teman kita, salah satu di komunitas yang berpartner sama Fans Millennial, dia tertarik di bidang misalkan institution gitu kan, di culture heritage misalnya. Nah, dia menuangkannya itu ke dalam sebuah karya ilmiah. Nah, mereka ikutkan di lomba. Nah, weekly meeting di komunitas kami itu memberikan support system ke dia ya untuk bisa grow juga melalui proyeknya itu. Jadi nggak hanya sebatas mereka mendapatkan pelatihan, mereka berkontribusi untuk membuat konten, Instagram Reel, dan lain sebagainya. Tapi ada yang namanya
suatu project pribadi yang mereka bisa juga didiskusikan di tim gitu. Jadi itulah yang memang ingin dibangun lebih lanjut gitu ya, creating supporting system untuk masing-masing dari kalian. Oke, ini course fokusnya nanti saya jelasin, ada tabelnya sebetulnya, tapi kalau dilihat dari pengelompokannya, groupingnya, yang pertama kita ingin juga memberikan sebuah knowledge tentang basic leadership, kemudian fundamental entrepreneur characters. Ini juga penting banget ya, bagaimana kita memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Kemudian yang kedua di bidang kreatif digital sendiri ya. Jadi ini 3 grup dari materi yang ingin disampaikan. Tentunya nanti saya akan pilah-pilah lagi ke dalam sebuah matriks per pertemuannya sehingga kalian tahu per pertemuannya itu apa ya, sampai at the end of this program ya, untuk mereka yang biasanya ngambil yang 4 pelatihan ini, 4 pertemuan atau 5 pertemuan gitu ya, berarti sampai situ. Tapi bukan tapi bisa nggak sih Kak setelah itu kita belajar lebih jauh? Bisa aja gitu kan, nanti kita atur kemudian. Nah teman-teman kayak Bro Bima ini udah menamatkan yang basicnya, sampai sekarang fokus kami ke Bima dan kawan-kawannya gitu kan, itu lebih ke creating supporting system untuk grow-nya mereka. Kalau Bro Bima saat ini dalam persiapan menuju universitas misalkan, bagaimana kami juga sebetulnya ingin sekali memberikan support yang bisa kita lakukan untuk melancarkan aktivitas atau perencanaannya Bro Bima untuk masuk ke universitas yang diinginkan. Seperti itu. Oke, nanti kami juga akan kasih sertifikat ke teman-teman yang sudah hadir secara full, ya maksudnya hadir di 4 pertemuan sampai 5 pertemuan, nanti kami juga apresiasi ya sebagai peserta yang sudah mendapatkan materi Fans Million Digital Academy ya. Um, Bagi mereka yang sudah old members di sini ya sertifikatnya pasti beda ya. Maksudnya kalian udah kemarin yang interns ya kami kasih sertifikatnya sertifikat interns gitu ya, atau magang. Nah, tapi teman-teman yang old members di sini yang memang suatu waktu pengen dapat juga reference letter untuk melamar kerja atau untuk ikutan program-program yang membutuhkan itu, kalian bisa minta anytime. Jadi kami akan memberikan reference letter untuk kalian karena kalian ada di komunitas gitu. Kayak gitu. Oke, eh, teman-teman, saya akan masuk ke silabus lebih detail yang mana ini dibikin dalam sebuah matriks ya. Jadi teman-teman, ini kita ada di meeting pertama, course introduction and overview. Nah, di pertemuan perdana ini juga saya ingin sedikit interaksi sama teman-teman gitu ya, terutama yang IKA Digital Millennials yang baru, untuk tahu sebetulnya apa sih yang ingin dipelajari. Jadi ekspektasi atau harapan kalian itu seperti apa. Jadi nanti saya izin ngobrol gitu kan dengan teman-teman untuk saya ingin menemukan your big why gitu kan. Atau apa sih yang menjadi kebutuhannya. Ya. Walaupun kalian hadir di sini dalam mendapatkan sebuah opportunity, kesempatan gitu kan, tapi tentu kami juga ingin melihat sejauh mana kalian punya keinginan juga gitu. Sehingga nanti kita akan interaksi sebelum kelas ini ditutup. Setelah itu nanti di pertemuan kedua lebih ke arah principle ya of being digital content creator, sama get familiar with make use of social media platforms. Jadi kita ada perkenalan tentang sejumlah social media platform dan juga bagaimana mengidentifikasi fasilitas-fasilitasnya yang memang bisa menguntungkan kita gitu. Kemudian di pertemuan ketiga lebih ke workshop ya, make use of graphic design software. Berikutnya juga workshop tapi lebih ke video editing ya. Kemudian yang kelima ini sebetulnya lebih ke course evaluation, tapi nanti kami juga ingin ngobrol dengan teman-teman gitu kan, bagaimana pengembangan setelah ini ya. Apakah kalian stop di sini di pertemuan ini aja gitu kan, di 5 pertemuan, atau kalian juga ingin mengaplikasikan itu semua di organisasi kalian sendiri gitu, atau di organisasi yang berpartner dengan Fans Millennials. Nah, itu yang basic course ya. Kalau teman-teman yang mengikutin mentoring melalui komunitasnya, kami juga berikan beberapa course advance ya. Salah satunya, maksudnya yang ditampilkan di sini, contohnya ya, mulai dari copywriting, data analytic, personal branding itu sendiri, online marketing, sama political branding and marketing juga.
kita sampai ke ranah sana juga gitu. Ini kenapa dimunculkan? Karena ini sebuah apa ya namanya? Sebuah important resources ya, sumber daya yang bagus atau knowledge yang bagus untuk kalian bisa dalemin ya, yang mana akan mendukung karir kalian. Nah, jadi ini yang advance-nya, tapi kami nggak bakal kasih ke teman-teman yang memang ikutan yang basic ya. Jadi ini yang bagi kalian yang memang udah setelah itu ada dalam sebuah komunitas, habis itu kami berikan melalui mentoring. Oke, finding your big why ini kenapa ya teman-teman, terkadang big why ini atau alasan besar kenapa kalian ada di sini atau kenapa kalian bisa seperti ini sekarang dan apa ke depannya gitu ya. Jadi semacam refleksi itu penting. Karena ini sebagai katalis ya untuk mendorong kalian untuk terus berjuang dan apa nih, untuk mencapai apa yang menjadi goals kalian gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalau kalian nggak tahu alasannya, kalian nggak kuat di niat gitu kan, kalian mungkin akan mudah menyerah ya. Jadi itu penting ya, kenapa kita harus menemukan big why. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa kalian harus terus going, terus berjalan gitu. Bahkan kamu ada di saat harus menyerah. Apa sih alasannya gitu. Kalau kalian melihat ke alasan ke belakang, ke niat ke belakang gitu. Oh iya ya, masa saya harus menyerah sampai sini. Jadi penting untuk menemukan big why kalian. Kemudian without thinking about our big why, we risk quitting too early. Betul. Jadi kalau kita tidak mengenal itu, kenapa alasannya gitu. Apakah kalian karena hanya didorong saja, dipaksa saja, itu menurut saya alasan yang sangat apa ya, lemah sekali. Jadi kalian mungkin bisa saja menyerah di suatu perjalanan. Ya, itu kenapa selalu pastikan kalian punya clear purpose, clear objektif dalam setiap keputusan. Termasuk keputusan saat ini ada di sini. Walaupun kali ini beberapa mendapatkan opportunity ya, kesempatan, tapi coba kalian temukan lagi lebih dalam. Oh iya, tadi fans milenial ini memberikan beberapa akses ya, seperti digital branding training, leadership training. Kemudian ternyata kita bernetwork juga loh dengan beberapa teman-teman di berbagai daerah di Indonesia. Nah, harusnya dari situ kan kalian merasa terpikirkan, kira-kira apa yang bisa saya dapatkan di sini yang membuat kalian bisa lebih semangat lagi. Nah, saya ingin dengar lebih lanjut dari teman-teman setelah ini ya. Kemudian strateginya bagaimana ya untuk mendapatkan big why itu, kalian ya harus refleksi ya, tanya diri ke sendiri gitu kan. Ia datang ke sini untuk apa gitu kan. Oke, saya dapat peluang karena kemarin dapat reward misalkan dari IKA program kemarin ya. Tapi tentu nggak hanya itu kalau menurut saya gitu kan. Coba temukan alasan itu. Lebih dalam lagi dari sebatas hanya mengikuti sebuah program yang memang diberikan secara tanda kutip ya cuma-cuma. Tapi kalian harus lebih tahu ya, apa sih sebetulnya yang bisa kita gali, alasan apa gitu. Apakah kalian ingin saya lebih baik dengan cara seperti ini gitu kan, atau kalian oh tadi ada beberapa teman di sini saya juga pengen seperti mereka gitu. Nah, itu kalian bisa eh, analisis lebih jauh sehingga menemukan big why kalian. Frame your big why ya, sama living with purpose means focusing on things that matter most. Nah, ini karena terkadang hidup ini kita banyak sekali pilihan ya. Banyak sekali pilihan, banyak sekali hal-hal yang harus diurus. Sometimes kita tidak fokus. Sometimes kita tidak fokus, akhirnya mengkaburkan apa yang menjadi niat kita di awal tadi. So, penting teman-teman juga dalam hidup ya, ini universal, applicable nggak hanya di kegiatan ini saja. Kalau kalian sudah menemukan big why, kalian bisa fokus di situ gitu kan. Atau di beberapa hal dan fokus di situ. Sometimes kita terkaburkan dengan beberapa hal yang tidak begitu penting dalam hidup ini, sehingga akhirnya big why kita kelupaan gitu. Yang menjadi misi pertama kita apa sih? Kalian kelupaan. Oke, ini beberapa ini penting ya untuk saya sampaikan. Komunitas juga menentukan 5 tahun seperti apa, 5 tahun ke depan Anda gitu. 5 tahun ke depan Anda seperti apa? Itu
dipengaruhi juga oleh komunitas di mana kalian sekarang berinteraksi. So, ini penting untuk memiliki komunitas yang positif yang selalu mendukung ya tentang perkembangan kalian. Nah, saya sedikit juga pengen ngobrol selain Big Y, saya ingin tahu sebetulnya sejauh mana teman-teman sudah mengenal graphic design, video editing, sama digital marketing itu sendiri. So, ini lebih ke arah baseline competency and need assessment. So, saya mau ngobrol dengan beberapa teman-teman di sini, teman yang baru gitu ya. Ada Kansa. Halo Kansa, apa kabar? Oh, Kak, baik. Alhamdulillah. Oke, thank you Kansa. Nah, Kansa, boleh dong kenalan ke kita gitu kan? Saya tahu Kansa dari yang masih kelas 2 ya sekarang, apa kelas 1 SMA? Kelas 10. Ya kelas 11, berapa ya di situ tuh? Kelas 1 ya. Oke, kelas 9 Iya, ya. kelas 10. Oh, 10. Sorry, kelas 10. Baru banget. Nah, Kansa, boleh gak cerita setelah tadi dengar ya tentang fans milenial, kira-kira apa sih alasan Kansa gitu? Alasan lebih dalam lagi ya, bukan karena mendapatkan reward ya, tapi bisa nggak Ya, digali lebih dalam lagi? Boleh gak cerita? jadi selain dari awal itu dapat apa ini kan? Dapat yang awalnya Kansa kan pakai headset bukan Kansa? ya Ini suaranya agak ini apa namanya, semacam kayak banyak noise-nya. Coba kalau nggak pakai headset bisa nggak ya? Oke, kayaknya lebih lebih jernih. Coba Kansa. eh Nah, good. udah jelas belum Kak? Udah bagus sekarang. Nah, jadi waktu itu sebelum ikutan yang eh, di Instagram itu, Mm-mm, selain dapat reward kan saya juga kan baca-baca dulu ya. mm-mm, Nah, habis itu kan saya lihat ada pelatihan tuh. mm-mm, Nah, kan saya ngerasa tertarik gitu buat ikut pelatihannya. Dan mm-mm, selain itu kan saya juga udah lihat di IG fans milenial, kan saya nemu tuh tentang public speaking. mm, Yang beberapa waktu yang lalu kan itu ada ya yang bakalan Zoom tentang public speaking. mm-mm, Nah, mm-mm, dari situ juga kan saya ada niatan gitu. Wah, kayaknya bisa tuh. Soalnya kan public speaking itu dibutuhkan banget gitu mm-mm, buat kayak Kansa orang yang aktif dalam organisasi gitu mm. supaya pertama nggak kaku juga kalau misalkan ngobrol ke yang lain, jadi kita itu bisa mantep dalam public speaking gitu. Kalau Kansa sih Oke. kayak gitu Kak, kurang lebihnya. Berarti lebih ke fokus public speaking ya. Ya, Oke, good. Alright, Kansa, thank you ya. Tapi Kansa boleh nggak Kansa cerita di 3 skills ini Kansa sejauh mana sudah menguasai graphic design, video editing, sama digital marketing? kalau kalau misalkan di kreator digital tuh Kansa kurang sih Kak, soalnya kan gak terlalu sering juga editing editing kayak gitu. Hmm, oke. Tapi Terus pernah ada pelatihan nggak sebelumnya? belum sih. Belum ya. Soalnya kayak buat editing itu menurut Kansa, Kansa gak terlalu minat gitu. Mhm. Oke, sip. Alright. Alright, thank you Kansa for sharing ya. Oke, nah selanjutnya ada siapa di sini? Syahdan, Syahdan, halo Syahdan. Halo Kak. Oke, Syahdan, cerita dong, cerita yang sama seperti Kansa. Apa your big why, alasan besar kamu? Kemudian nanti kamu cerita juga tentang skill-skill ini, boleh? Ya Kak, kalau kalau eh, awalnya saya dan tertarik sama pelatihan ini itu karena ada kata leadershipnya ya tadi. Mhm, Nah dari situ saya mulai tertarik karena saya sendiri ngerasa kurang dalam hal memimpin. Kebetulan saya di kelas jadi KM kan. mhm, Jadi saya perlu banyak pemahaman mengenai kepemimpinan dan juga arahan-arahan ke depannya yang lebih baik supaya apa tuh untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan juga butuh pembelajaran lebih sih Kak. mhm, mhm. Oke, berarti fokus Syahdan sebetulnya selain di digital kreatif itu sendiri, digital branding, sama digital marketing juga sebenarnya ada ke arah leadership ya.
penguatan leadershipnya ya. Iya. Oke, tapi Syadan boleh nggak cerita pernah ikutan training sebelumnya nggak tentang graphic design, video editing, sama digital marketing? Kalau kalau mengikuti pembelajaran sih Kak belum pernah. Ini baru pertama kali gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan tentang editing kayak editing video kayak gitu, Sadan pernah belajar otodidak sendiri gitu. Mhm. Oke, autodidak ya. Oke, berarti basicnya sebenarnya sudah dapat ya di video editing gitu kan. Cuman uh, ya lebih belajar mandiri saja sehingga mungkin nanti kita tinggal melengkapi aja gitu ya ilmu yang sudah Sadan dapat melalui pembelajarannya mandiri, kemudian dengan apa yang memang lebih terstruktur gitu. Dan bisa saja nanti Sadan sharing ke kita gitu kan ketika Sadan punya eh, apa ya namanya knowledge atau pengetahuan yang lebih dari yang sudah saya jadwalkan gitu. Nah, itu boleh bisa saja gitu. Jadi kita saling sharing ya. Thank you Syahdan. Oke, selanjutnya ada siapa di sini? Ada Fauzan, ada oh, ini menghilang sebagian ya. Oke, mungkin welcome Fauzan deh sekalian nih yang di DHS Kreatif Digital Fauzan. Iya, iya Kak. Oke, Fauzan, boleh sharing nggak? Mungkin the first programnya kan karena internship ya. Boleh nggak Fauzan sendiri kenalan dulu, habis itu share ke kita big why, your big why sama skill. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, saya Fauzan. Saya mahasiswa di Presiden University jurusan Hubungan Internasional di semester akhir tepatnya. Tadi Kak, sorry Kak, sharing tentang apa tadi? Big why alasan utama gitu kan. Kenapa memilih DHS Kreatif Digital misalkan dan juga mengikuti program-program ini. Apa sih misi pribadinya gitu? Sebenarnya untuk sekarang sih belum ada sih Kak untuk alasannya kenapa kemarin. Soalnya teman saya si Dapa tuh alumni sini ya. Terus saya juga tertarik lah akhirnya. Sebenarnya saya juga udah lagi magang sih di Bea Cukai, cuman saya rasa tuh kurang. Jadi makanya tuh saya mau nambah juga di sini juga sekalian. Karena Oke. juga masih online kan. Berapa lama di Bea Cukai? Masih tergolong baru sih Kak, masih belum sampai sebulan. Oke, great. Ya udah nanti kita bisa saling melengkapi ya kalau gitu. Tapi Bro Fauzan sudah ikutan pelatihan sebelumnya nggak tentang graphic design, video editing, sama digital marketing? Belum sih Kak. Belum ya? Belum. Oke. Alright, thank you ya Fauzan ya. Thank you. Oke, enjoy this community. Nah, oke teman-teman, mungkin yang lainnya kan all member ya. Di sini saya juga mau welcome nih sama Mario Riwawo, Wawo ya. Hai Wawo, apa kabar? Ya, halo. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Wawo di PB ya sekarang ya? Ya, betul, kebetulan ini lagi sebentar lagi ke kampus kayaknya. Oke, welcome dan oke, Wawo boleh dong cerita juga eh, pernah ikutan training sebelumnya nggak di graphic design, video editing sama digital marketing? Oh, kalau untuk pelatihan seperti graphic design atau yang lainnya seperti digital marketing juga kayaknya belum pernah sih, Ya, ini hal yang baru juga. Kalau untuk ya baru soalnya. Karena di kampus paling nggak ada juga sih kayak kita harus wadah yang harus kita belajar seperti ini gitu. Mungkin ini hal yang baru juga gitu. Oke, oke. Ngambil apa Wawo di PB? Pertanian, Oke, agriculture ya. Oke. Ya. Oke, thank you ya Wawo for sharing. Semoga komunitas ini atau pembelajaran inilah tentunya bisa memberikan semacam complementary knowledge and skill untuk kalian gitu ya, di mana kalian kan punya bidang masing-masing mulai dari tadi di sosialnya misalnya gitu ya, di international relation, sama yang di uh, exact apa ilmu IPA-nya ada di agriculture gitu ya. Nah, ini
background masing-masing ini sebetulnya kan punya hard skill-nya gitu kan, dan itu yang menjadi fokus kalian sekarang pelajarin. Tapi di sini Fans Millennial Digital Academy ingin memberikan soft skill-nya. Jadi beberapa universal skill yang ingin kita berikan ke teman-teman supaya kalian bisa terapin di bidangnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Saya sudah mengenal beberapa dari teman-teman ya. Sisanya kenapa nggak tanya karena saya sudah tahu gitu kan. Di sini ada Putri, kemarin sudah di House Creative Digital Meeting juga sudah sharing. Kemudian ada Karim juga sama, satu batch sama Putri ya. Kemudian juga ada Kang Gin, jadi sudah saya ketemu langsung, jadi sudah tahu. Apalagi Bro Bima gitu kan. Jadi sisanya tadi kenapa nggak tanya karena saya sudah tahu your big why-nya sama your basic knowledge-nya di tiga bidang ini. Jadi saya akan men-tailor atau meng-customize ini program selanjutnya ya itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Misalkan kayak di Syahdan lebih ingin leadership-nya ditekenin ya. Oke, berarti nanti konteksnya bagaimana leadership di tingkat siswa gitu ya atau di early apa ya namanya stage of your career gitu ya. Kemudian juga public speaking, walaupun di sini tadi nggak terlihat sebetulnya ada materi itu, tapi nanti saya akan bisa masukkan ke kurikulum tentang public speaking ya untuk kebutuhannya Kansa dan teman-teman yang lain juga. Oke, demikian teman-teman pertemuan kita di perdana ini. Semoga dengan adanya pertemuan yang pertama ini kalian bisa lebih mengenal apa itu fans millennials dan apa yang akan dilakukan di beberapa pertemuan ke depan melalui silabus atau kurikulum yang tadi ya. Kemudian juga tentunya kalian akan lebih mantap lagi kenapa ada di sini. Ya, jadi ini mumpung perdana kalian niatkan ya, niatkan ingin dapat apa di sini, niatkan yang positif sehingga kalian di di 4 pertemuan berikutnya itu lebih ready ya. Tentu yang teman-teman ada di komunitas yang sudah berpartner dengan Fancy Millennial, kegiatan rutin kita ya di mentoring sama apa namanya weekly meeting tetap berjalan ya seperti biasa. Kalau yang ini kan lebih ke fokus ke teman-teman yang memang mengikuti Fans Millennial Digital Academy yang ada di batch April. Tapi kalian luar biasa sudah hadir juga untuk mensupport yang lain ya. So sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti saya akan kabari di pertemuan selanjutnya. Barangkali di minggu ini kita bisa bikin 2 pertemuan. Untuk harinya saya infokan kemungkinan di Jumat, tapi saya akan pastikan lagi. Jadi di bulan Ramadan ini kita akan pastikan kurikulum di 4 pertemuan ini sudah selesai ya. Seperti itu. Jadi saya harapannya sebelum Lebaran semua sudah dikasih ke teman-teman gitu kan. Nah selanjutnya nanti kan di weekly meeting untuk komunitas masing-masing yang berpartner dengan Fans Millennial. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Boleh apapun, apakah berkaitan dengan topik ini ataupun tidak ya, silahkan yang sekiranya boleh ditanyain. Kalau tidak, boleh dong kita foto bareng ya. Foto bareng sebentar untuk dokumentasi. Saya pengen screenshot. Kan ganteng nih, cantik semua gitu kan, kelihatan. Oke, Kansa, Syahdan, Wawo, sama Fauzan boleh. Kita ingin sesi foto bareng dulu. Ya, saya tunggu ya. Oke. This right here is my favorite thing ever. In the history of Syahdan forever, sama I think about Fauzan. this every day. I think about this all night long. Oke, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, keluar semua. 1, 2, 3. Oke guys, wait a second. Aku lihat dulu. Oh, ada yang blur. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar. Sekali lagi ada yang belum puas. 1, ya, jangan gerak-gerak dulu ya. 1, stand still. 1, 2, 3. Oke. Oke, alright guys, thank you very much. See you in the next meeting. Bye. Meeting Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.